Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 21 Juli 2022. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dengan kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu kami boleh membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu, supaya kami lebih lagi memahami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh terus dituntun melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 20. LAI memberikan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga damai, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, LAI memberikan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Siapa Matias? Matias yang dalam bahasa Ibrani yaitu Matatias memiliki arti nama pemberian Allah. Nama Matias sendiri baru muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Akan tetapi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya dari perikop ini, dikatakan menurut Rasul Petrus, Matias ini merupakan seorang yang telah hadir saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis hingga Yesus terangkat ke surga. Ini artinya Matias adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Dia seorang yang sederhana, namanya jarang disebutkan, tetapi karyanya sering disebutkan. Tradisi menyebutkan bahwa ia martir di Ethiopia dan akhirnya meninggal sekitar tahun 80. Di sisi sebaliknya kita melihat Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan yang juga telah mengikuti Tuhan bersama-sama dengan Yesus di dalam sepanjang masa pelayanannya. Akan tetapi kita melihat bagaimana akhirnya Yudas Iskariot ini mati dan akhirnya jabatannya ini digantikan oleh Matias. Yudas merupakan seorang yang telah kehilangan nilai luhur dari panggilan pelayanannya. Dari sebuah ketulusan dan tanpa pamrih menjadi sebuah kelicikan dan kemunafikan. Fokus di dalam pelayanannya bukan lagi pada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri, kepada keuntungan ataupun kedagingannya. Karena itu, keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan hari ini kita juga perlu kembali belajar dan merefleksikan diri kita. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang tulus dan tanpa pamrih seperti halnya Matias yang meskipun pada mulanya namanya tidak pernah disebutkan, tetapi dia menjadi seorang yang terus-menerus setia mengikut Tuhan. Sebaliknya, Yudas, seorang murid Tuhan yang memiliki suatu peranan dan jabatan yang penting, dikatakan dia adalah seorang bendahara di dalam perjalanan pelayanan para rasul. Namun apa yang terjadi ketika dia tergiur, ketika dia akhirnya mengorientasikan pelayanannya atau panggilannya ketika dia mengikut Tuhan, bukan pada Tuhan itu sendiri, tetapi pada dirinya, pada keuntungan, maka dia tergiur untuk menjual Tuhannya sendiri. Dia menjual imannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Karena itu kita pun perlu sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Sungguhkah kita sudah tulus mengikut Dia? Dan sudahkah kita sungguh-sungguh berdoa untuk terus-menerus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Keluarga damai yang terkasih, janganlah menyepelekan pilihan-pilihan yang tampaknya remeh ataupun kecil di dalam kehidupan kita. Sertakanlah selalu Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena sebuah keputusan-keputusan kecil itulah yang mengawali keputusan-keputusan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dengan kita terus membiasakan diri untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam agenda kehidupan kita, di dalam setiap hal yang mungkin tampaknya remeh di dalam keseharian kita. Tetaplah kita hidup dekat dengan Tuhan. Tetaplah kita menyerahkan seluruh pemikiran kita, hati kita di dalam pimpinan tangan Tuhan. Karena kita tahu di tengah-tengah dunia saat ini begitu banyak tantangan, godaan yang dapat membuat kita menjual iman kita. Tapi biarlah hidup kita boleh tetap setia, menjadi orang yang sederhana, yang terus mengikut Tuhan tanpa pamrih, dengan penuh ketulusan. Dan percayalah Tuhan yang akan terus-menerus memampukan kita menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh mengingat Tuhan bahwa di dalam hidup ini kami sebagai anak-anak-Mu seharusnya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan setia, dengan sebuah ketulusan, bukan hanya sekedar mementingkan keuntungan diri kami sendiri ataupun apa yang menjadi hal-hal yang kami inginkan atau yang menyenangkan diri kami. Tuhan, biarlah segala hal yang kami lakukan di dalam mengikut Engkau, di dalam melayani Engkau, semuanya sungguh-sungguh kami rindu tujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah menjadi seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.